serta share video ini ke teman-teman semua. Salam Kota Naga. Kedatangan tamu. Tadi jembatannya di sana. Parkir kereta di mana? Otomatis tuh segini tadi ya. Mana tuh? Ya dari sini, situ dalam. Jadi itulah perjalanan lebih kurang 20 atau 25 menit lah. Bro, kemana? Oke, Bang. Muksal. Ya, Kelvin, Bang. Guys. Kopit. Corona. Oke. Mantap. Halo YouTube Putra di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada sedikit bencana yang menimpa tempat tinggal kami ya, itu di Aceh, tepat di Banda Aceh, di daerah Ketapang 2 ya, Kecamatan Roli Marah, Kabupaten Aceh Besar. Kali ini aku nih Wak berada di desa mana nih? Garut ya, di sekitaran Ketapang. Yang kebetulan di sini dari kemarin semenjak hujan itu terjadi 1 hari belakangan tanpa henti. Ini masuk hari kedua yang belum ada hujan sedikit pun. Cuman ini bisa kita bilang kondisinya hampir mereda ya banjirnya ya. Oke nih langsung aja kepada bro kita. Selamat sore bro. Selamat sore bro. Oke, jadi gini bang, kita kan ini kita tahu lah kemarin dengan adanya pandemi datang lagi cobaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu dengan adanya banjir seperti ini kan. Ini kita kan berada di rumahnya Siwak Kepin ya, dan juga ada brother juga kita dari desa kita di Sipuni sana, Bang Muksal Mina ya. Mungkin ada beberapa hal nih Wak yang mau aku tanyain sama kalian berdua gitu ya, antara dengan Bro Kelvin dan Bro Muksal Mina gitu ya. Ini bro, sebenarnya banjir ini mulai bisa kayak gini itu dari kapan? Ini kan kita lihat airnya sudah mencapai lutut tadi saya. Untuk mencapai perjalanan ke sini pun harus juga dengan jalan kaki bro, bukan dengan Honda gitu. Gimana pendapatnya itu? Dari banjir ini dari awalnya dari hujan rintik biasa. Terus gerimis lagi. Kemudian hujan lebat terjadi, nggak ada berhenti gitu. Iya. Dari awalnya dari situ. Karena gini, di tempat aku tinggal juga memang itu hujan nggak berhenti. Itu mulai nggak salah dari subuh habis sahur Ya, itu subuh. ya bro, betul ya. Itu sampai buka puasa. Dan kemudian berhenti besok pagi, saya kira berhenti bro. Rupanya nggak berhenti, masih juga lanjut hujannya. Ini kan ya sebelumnya nggak pernah terjadi kayak ini, tapi tiba-tiba terjadi. Karena gini kan banyak yang dikaitkan dengan peristiwa 15 Ramadan akan terjadi apa yang saya dengar duka dan lain-lain. Cuman kita nggak bisa juga meremehkan, cuman kita harus juga waspada kan itu. Kembali ke Muksamina nih, Bang. Jadi kan gini bro, ada yang kita lihat kemarin, ada yang mengaitkan dengan peristiwa 15 Ramadan, dengan ada peristiwanya gempa bumi dan suara dentuman yang sangat berbahaya begitu katanya. Apa betul itu dengan adanya 15 peristiwa itu? Enggak, kalau aku sih tergantung pribadi orang. Nah, itu. Kalau mau Berarti percaya, tergantung kepada penilaian pakai mana gitu. Misal mau percaya, misal nggak mau percaya, ya nggak usah percaya ya. Istilah kita kan ini banyak bilang sekarang, kenapa sih dikait-kaitkan dengan hal seperti ini? Apa memang dengan 15 ini akan terjadi gempa kita harus beribadah? Kan enggak juga. Mungkin dari Bro Kelvin sendiri menyikapi hal banyak nih netizen dan pemikiran masyarakat kan, kemudian juga media sosial yang semakin berkembang, banyak isu-isu hoax kita bilang. Bagaimana menurut Bro Kelvin ini tanggapan seperti ini? Kalau tanggapan saya sebenarnya setuju dengan Bro Muksal. Jadi kalau tanggapan saya, yaitu kan adanya perbedaan pendapat. Dimanapun caranya kita harus menghargai pendapat orang itu, walaupun dia percaya atau enggaknya. Simpel aja, nggak usah diperumit. Karena hal seperti itu belum tentu gitu, belum sahih kan istilahnya. Ya, berarti kita menghargai lah paradigma masing-masing seseorang, itu kita harus menghargai kan. Menurut Muksal Mina sendiri, dengan adanya banjir seperti ini, kita lihat dengan kemarin tidak putus dengan dari Covid juga ekonomi terhambat. Apakah dengan banjir seperti ini Bro Muksal melihat ada keterhambatan gitu dari sosial dan ekonomi? Kalau dibilang sih banyak. Mau kerja pun kita susah ya kan. Selain itu lagi yang bisa ditarik kesimpulan dari itu, apa yang bisa kita survive terus gitu?
ya saling ngebantu lah. saling membantu gitu ya. Saling ngebantu itu. Karena kita bilang habis beras, Pak. Ya, habis beras. Nggak tahu kita mau bilang gimana lagi. Jadi Bro Kevin ini, menurut Anda nih, corona ini akan berakhir nggak? Karena banyak yang bilang estimasi penyembuhan dalam skala 1 tahun ke depan ini masih belum juga sembuh gitu. Dan juga penawar obatnya belum ada ini. Menurut Bro Kevin kapan nih akan kira-kira berakhir? Kira-kira aja ya. Kita kan buka ahli COVID. Ini kita berbicara paradigma kita masing-masing. Kita juga buka ahli. Jadi ini jika ada pendapat kami yang tidak sesuai mau dimaafkan gitu. Kalau menurut saya sendiri, kan kita di Aceh nih. Kalau di Aceh masih minim COVID-nya daripada di luar kota. Sebelumnya saya menghimbau kepada masyarakat setempat supaya lebih menjaga diri. Dengan kita lebih menjaga diri, menaati peraturan yang ada, tanpa sengaja COVID akan kelar sendirinya. Berarti lebih menjadi ke self improvement gitu ya. Kalau untuk pastinya itu kita tidak bisa memastikan kapan gitu. Berarti lebih ke cara masing-masing gitu ya, Bang Musal ya. Dengan menjaga diri kita sendiri dan menerapkan aturan yang ada, COVID itu akan terberantas sendirinya. Menurut Muksal bagaimana? Apakah COVID akan berakhir dengan secepat ini ataukah masih, karena banyak estimasi setahun 2 tahun ini belum tentu selesai. Bagaimana menurut Muksal perkembangan COVID saat ini? Apakah akan pulih sebelum Lebaran atau makin parah setelah Lebaran? Aku sih kalau tentang COVID corona tuh kayak mana? Nggak ngeh gitu, kurang update. Paling yang pengen tahu. Paling yang mau ngomong yang apa-apa intinya aja gitu. Intinya aja gitu. Maksudnya Tapi ini paradigmamu aja gitu. Gimana? kalau apa? Gimana cara bilang? Habis beras nggak? Itulah nggak tahu cara bilangnya. Soalnya kalau aku pun sendiri, Lepasin aja, lepasin aja. maksudnya kalau aku Anggap ya rumah sendiri ini. kalau aku sendiri nih, waktu ada corona tuh, ya aku nggak terlalu open. Mau kerja kerja lah, penting mau kerja nggak mau kerja penting ya aku udah. rokok ada, Fokus uang aja, ada ya kan. Jadinya yang perlu kita apain, jangan takabur gitu aja. Iya. Jangan terlalu sok sama apa. Maksudnya jangan apa. Maksudnya kayak mana kita bilang? Jangan Yang berlebihan lah. itu. Santai. Kita Apa bawa adanya, kalem aja. apa adanya, gitu. apa adanya gitu ya. Nggak usah terlalu open. Berarti lebih ke pure slave gitu ya, lebih apa adanya. Ya. Berarti bro, menurut si bro dia jalanin aja, kalau memang mati dah ya udah. Kan kalau emang gitu kayak mana ya? Ada orang yang sekarang lah mati udah di tangan Allah, memang betul. Memang kita kan juga harus jaga-jaga. Iya. Karena juga kita perlu rokok, kita perlu. Kita kerja kita nggak rokok. Ya. Perlu makan ngopi juga Betul perlu. lah. Belum lagi adik sana lain cerita macam-macam lah kita bilang. Dengan kita masih begini bro, terutama kita masih lajang lah, saya itu masih perlu penjelajahan lebih eksplor itu. Perlu lika-liku. Perlu bumbu-bumbu kepedasan lah kayak gitu bro Muksal ya. Ya. Kemudian keresahan warga di sini apa bro? Keresahan warga itu sebenarnya itu yang saya lihat gitu. Apa ada yang mendalam gitu? Salah satu orang warga gitu. Ini kan banjir baru ini kali terbesar gitu. Orang kan nggak prediksinya nih. Enggak, banjir biasa gitu. banjir terbesar udah ada bro 2000 Iya. tahun 2000. Ini istilah yang Kan untuk tahun ini yang gitu. mendadak lagi gitu. Yang untuk tahun ini. Agak wow mungkin ini. Mungkin karena pemikiran orang bukan sepele. Oh, banjir ini Biasa. enggak kebanjir sampai ke rumah gitu. Kebalikan itu, faktanya sekarang banjir. Keresahan warga, barang-barang elektronik di rumah tidak bisa terselamatkan gitu. Karena kan gini, yang paling berharga kan di barang rumah itu kan elektronik, surat-surat. Elektronik, surat menyurat, apalagi kendaraan ya, kendaraan. Saya lihat Terutama banyak mobil, yang terutama mobil. Karena mobil nggak bisa diangkat bro. Kemarin saya ada lihat, Yes, mobil nggak bisa diangkat. kemarin ada saya lihat di sekitar rumah ini ada beberapa mobil yang Sedan. terendam. Mungkin itulah karena pemikiran banjir. Biasa, nggak di-open lah gitu. Tahu-taunya udah kerendam. Udah kerendam gitu. Habis beras Keluar lah. dari pintu rumah udah. Auto nggak nyala bro mobil. Kalau Jadi kalau Honda masih bisa kita akalin, bisa kita naik ke bot. Kalau mobil nggak bisa kita naik ke bot. Kecuali ada kapal pesiar, nggak mungkin juga kapal pesiar ke sini, ya kan? Terus dari Bro Muksal sendiri nih, apa yang paling dikhawatirkan di kampungnya sendiri terkait banjir-banjir? Karena saya sempat melihat di kampung saya sendiri ada ular tadi malam, ular piton sebesar ini, sebesar batang inilah, kira-kira diameter berapa inci gitu ya, panjang lebih kurang 1,5 meter. Keluar dari got kemudian masuk lagi ke sawah, sangat besar, luar biasa besar sekali. Jadi gimana? Jadi dibiarinnya yang rekam di mobil, nggak berani turun, ya tunggu orang lewat. Sangat besar sekali. Mungkin kalau ada panji petualang habis, langsung disikat. Dia kobra aja, nanti membal, apalagi yang kayak ini ya piton semalam. Karena kulitnya agak
kayak pala kan, kulit hitam kayak pala, hitam coklat. Percis kayak itu, besar kali emang asli. Mana bro, yang ditakutin apa nih? Kalau untuk aku sendiri sejauh ini Gaya abang ngomong kayak Nabi Bo emang, ngeri. Rap, nggak bisa. Andre Mandoro pas kuat ngeri. Misal buat aku sendiri nih kan, untuk aku sendiri apa? Ya mungkin kayak abang nih bilang kan. Mata kesini bang, ke orang ambil beras. Bang Kevin yang bilang mungkin terlalu menganggap remeh kadang bang kan. Iya. Mungkin maksudnya karena belum terjadi gitu. Jadi orang ini tapi aku sepele-sepele aja gitu. Nggak tahu maksudnya kalau dibilang yang apa Agak meremehkan gitu. bukan meremehkan sih, karena belum terjadi. Jadi nggak tahu mau ngapain, nggak tahu itu. Terakhir udah kayak ini repot semua ya. Sendiri. Terakhir Keresahan terjadi. mobil nggak bisa diangkat ya. Gini, kalau pendapat saya lagi banjir nih gitu. Jangan salahin orang yang Kembali ke diri masing-masing. Kembali ke diri masing-masing. itu. Berani waspada nggak? Jangan Gitu. nanti udah selengean-selengean terakhir repot sendiri. Karena ulah sendiri, perbuatan sendiri gitu, menerima hasilnya sendiri gitu. Terutama ini belum puasa. Ya bulan puasa. Kita semua butuh namanya ekonomi dengan pandemi begini kan gitu. Ya, betul. Dengan adanya banjir makin komplit. Kemarin di Nesu bro, sangat ngeri sekali pemandangannya. Di Simpang 4 Bank BPD Aceh Yang itu ada lampu merah. mobil termaksa tengsruk gitu. karena nggak nampak got. Payah gini mobil terakhir. Teman-teman, payah gini mobilnya. Jalurnya kemakan jalur apa? Iya, dia mau atret nggak nampak karena banjir, masuk mobil 4x4 Masuk ke kita tanah, masuk parek wak, api beras. Itu bro udah pernah ke Nesu nggak kemarin? Ngeri sekali pemandangannya. Kalau sekarang nggak tahu ya surut apa nggak. Udah ke sana nggak? Kalau saya ke Nesu nggak bisa, saya terjebak di sini. Honda saya pun mati gitu. Kalau Bang Bro udah ke Nesu, Udah gimana bisa ceritain di Nesu kayak mana? Diam-diam aja dari tadi. nggak waktu malamnya. Oh malam nih. Waktu malam sebelum kejadiannya, ya saya lihat sih biasa-biasa aja nesu. Nah, jadi waktu pas tiba-tiba ngedengerin Banjir. di kota ada banjir, kok nesu kok udah segini. Bentar bro, perasaan. maaf itu di Nesu aja Pak. Daerah lain ada juga, tahu bro? Selain Nesu. Selain nesu, waktu aku lihat di snap api ya kan, kita lihat di. Tapi bro sendiri ada kesana nggak? Apa tuh? Ada kesana langsung Nesu? Di Nesu Oh ada ada, juga. Saya ada. kira lihat video saya pun ada juga. Enggak, nih yang saya lihat video di nesu emang Jelas. emang jelas. Tapi yang lainnya ya itu cuma lihat video aja. Gimana bro di sana? Di lapangan, kondisi lapangan di sana waktu ke sana kemarin ada yang mengerikan apa gimana? Yang menonjol? Ya mungkin kalau dibilang keresahan kayak abang ditanya tadi kan, Baik sih. bang Ais tanya tadi ya kan, ada di situ. Maksudnya bisa kita bilang Sama, hampir sama kayak di sini. Orang-orang jualan pun sayang kita Nggak lihat bisa kan. jualan gitu. Nggak bisa jualan. Lagian pun mau lebaran. Betul sekali, kita membutuhkan baju lebaran walaupun sepasang. Itu. Walaupun nggak ada nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Kita butuh gaya juga. Celanali bahasa Aceh, celanali gitu bro. Gimana bro menyikapi nggak lebaran bentar lagi kan dengan banjir kayak ini? Semoga sih nggak ke depan nggak sampai kayak gini lah. Kita berharap banjir udah selesai di sini aja lah, udahlah. Kita berharap banjir selesai, corona habis, kita hidup tenang, kita bisa cari duit karena kan sangat-sangat terambat bro. Saya juga Ya, merasakan ini. Nggak bisa kemana-mana, mati ku tuh duit cuma 2.000 di kantong bro. Mana lagi? Pas-pasan ya? Habis. Beli lu mana betang man. Kalau buka eceran. Mana bro tanggapannya? Gini, kita kaitkan dengan harapan saya gitu. Nah, mana harapan ke depan gimana? Banjir yang melanda Banda Aceh. Banda Aceh. Harapan saya, tolong ke rasa manusiawinya Ya. tolong ditingkatkan. Walaupun kita nggak terkena banjir, Kita juga selaku masyarakat harus mengimbau. harus antusias gitu. Dan satu lagi saya ingatkan, bagi yang rumahnya terkena banjir, tolong dikunci gitu. Nanti jangan ada asumsi-asumsi lain, kan tetangga bersebelahan. Jadi harus dikunci, jangan menyalahkan siapapun. Timbul paradigma yang tidak diinginkan bro. Betul. Jangan nanti barang hilang orang yang disalahkan. Ya, gara-gara berarti kambing hitam banjir gitu. Nah ya, jangan kelalaian itu jangan ditingkatkan lagi. Tolong tanggulangi itu secara mandiri lah. Jangan perlu diingatkan. Kesadaran masing-masing lah, lebih kesadaran masing-masing. Apa lagi bro? Ada lagi mungkin? Kalau sedikit lagi dari sembako ya, Sembako. yang bagi terkena banjir itu istilahnya kan mereka mata pencariannya kan terhambat juga. Istilah pekerja harian lah. Pekerja harian. Kerja lepas. Ya gitu. Dari masalah segi kebutuhan apalah, ekonomis dan asupan makanan lah. Mungkin ada yang mohon maaf nih, mungkin saya nggak tahu Ya, nih gitu kan, oke. ralat gitu. Ada ibu-ibu hamil gitu atau Bumil. gitu. Ya, itu yang sangat diperhatikan karena ini di tengah-tengah puasa juga. Dari saya cuma itu.
Mungkin dari Bro Muksal, selain itu dari Mas Kevin sudah tadi, harapan ke depan nih Bos Muksal, apa yang diharapkan di tengah-tengah bencana seperti ini? Apa yang diharapkan dari Bro Muksal? Ya aku sih sama kayak Bro Kevin yang bilang tadi, Baik. maksudnya ya pemerintah tolong jangan pikir sendiri aja, pikir Ya. sama-sama. Oke. Jangan udah enak sendiri, orang lain dah lupa gitu Iya, kan. betul. Tolong gitu ya kan. Betul. Nah, itu. Ya cuma itu. Itu aja. Oke, kawan-kawan, jadi itulah sedikit keluh kesah dari video ini ya tentang adanya banjir di Desa Garut hari ini. Jadi kebetulan ini udah hari kedua pasca banjir deras kemarin. Ini hari kedua yang alhamdulillah hari ini tidak hujan, tapi kondisi masih merebak, masih merendam sejumlah kampung yang ada di Banda Aceh ataupun di Aceh Besar. Kita harap juga ke depan bro ya, gitu ya, sama-sama. Semoga ini bisa cepat tuntas, kita berharap sama-sama. Semoga ekonomi kembali pulih dengan normal, kita berjalan dengan normal, dan kemudian kita bisa mencari dengan aman, begitu ya teman-teman ya, supaya kita juga bisa berjalan hidup dengan tenang, terutama ibadah di bulan puasa juga ya. Amin. Lebih enak gitu ya dengan tidak ada corona dan lain-lain. Harapan saya pribadi mewakili kedua teman-teman saya adalah marilah kita menjaga diri ya, begitu ya teman, Ya. agar kita waspada untuk kedepannya. Kita juga waspada diri bukan di kala corona dan banjir seperti ini. Jadi ke depan juga kita harus meningkatkan ibadah kita gitu ya bro ya. Lebih banyak ke kesadaran masing-masing kalau menurut aku gitu bro. Jadi apa yang terjadi ke depan bisa kita ambil pelajaran di hari ini, karena ini seumur-umur kita hidup kelahiran 90 inilah saya rasa mungkin banyak pelajaran semenjak hidup, mungkin dari corona ini juga termasuk gimana ya riwayat hidup kita lah untuk anak-anak kita nanti, begitu ya, riwayat hidup kita bisa menceritakan. Kalau dulu mungkin orang tua kita di tahun 2000 sangat ngeri sekali, kemudian tsunami juga kita tidak bisa lupakan di Aceh kita yang tercinta ini, banyak sekali kejadian-kejadian ya. Kalau corona kan udah internasional, tapi kalau banjir di Banda Aceh sudah mulai kayak gini ya. Jadi itu harapan saya ke depan, semoga bisa pulih kembali dan berjalan seperti normal lagi begitu ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.